Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in, ya alim ya rasul ya karim, iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Kita sambung pelajaran kita bab kitab Zadul Talibin karangan Maulana Asyik Ilahi. Kita masuk ke dalam hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat kan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi kulli amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majalisu bil amanah. Ini hadis yang keempat, al-majalisu bil amanah. Boleh kita ya baca Pak ya, ikutin pendek. Al-majalisu bil amanah. Bil amanah. Al-majalisu bil amanah. Al-majalisu bil amanah. Al-majalisu bil amanah ini artinya majlis itu hukumnya adalah amanah. Maksudnya apa? Semua pembicaraan atau kejadian yang ada di satu majelis, satu perkumpulan itu bersifat amanah yang dijaga. Perkataan di majelis ini terjaga, jangan sampai dia pindah ke majelis lain, pindah ke tempat lain. Artinya apa? Tidak disebarkan. Semua pembicaraan atau kejadian yang ada di suatu majelis, suatu tempat perkumpulan itu bersifat amanah. Semua yang hadir dari majelis itu, para pesertanya harus menjaga amanah itu, tidak menyampaikannya, menyebarkannya tempat lain. Maksudnya apa? Ini hanya dalam bab-bab perkataan-perkataan yang bersifat rahasia, atau perkataan ataupun sesuatu yang bersifat internal, bukan untuk umum. Maka semua peserta majelis itu hendaknya menjaga amanah. Pembicaraan di majelis itu tidak sampai keluar. Maksudnya, ya. Adapun majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu, ya, majelis taklim, enggak berlaku. Kenapa? Karena semua yang disampaikan di majelis ini itu berhak untuk disebarluaskan. Bapak yang duduk di sini nanti keluar nyampaikan lagi yang lain. Jadi jangan kita salah paham bahwa itu majelis bersifat amanah untuk apa? Majelis yang tertutup, majelis yang khusus. Ada perkumpulan para dokter khusus, maka semua peserta majelis itu bersifat amanah harusnya. Tidak boleh menyampaikan apa yang dihasilkan dari majelis itu keluar, kecuali kalau mereka sepakat untuk menyampaikan yang keluar. Selama tidak ada kesepakatan, maka semua pembicaraannya bersifat amanah yang mesti dikitsman, harus disimpan, dirahasiakan. Ya, ada sir la tufshi, ini adalah rahasia, jangan disebarluaskan. Maka itu tidak bagus orang yang memiliki sifat mudah share, ya, like and share, enggak bagus. Kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Nabi mengatakan cukuplah seorang itu dikatakan pembohong, dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan seorang pembohong
kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar. Semua yang didengar sampaikan. Ya, semua didengar di-share-nya. Makanya kata Nabi itu disebut dengan pembohong. Insyaallah. Tidak semua kita dengar kita sampaikan, Pak. Ada perkara yang kita dengar sifatnya amanah. Sifatnya amanah, harus kita jaga, kita pelihara, nggak kita sebarkan. Nah, dalam hadis dikatakan, idza haddatsa ar-rajul faltafata yaminan wa shimalan. Apabila seorang ngomong sama kamu, kemudian dia noleh kanan kiri, maka itu adalah rahasia. Itu adalah rahasia. Engkau wajib menyembunyikannya. Karena dia lihat kanan kiri, kayak ada nggak yang dengar, Maka itu adalah rahasia yang disampaikan itu. Kamu tidak boleh menyebarkannya. Jadi nggak perlu seorang itu ini rahasia ya, jangan disebarkan ya, nggak perlu. Ya, gelagatnya pun sudah menunjukkan ini rahasia. Jadi semua pembicaraan di situ majelis ini adalah amanah. Artinya tidak disebarluaskan. Ingat ya, dalam perkara apa? Dalam perkara yang bersifat tertutup, rahasia ataupun tidak umum ya. Ada perkara-perkara ilmu, perkara yang mesti disampaikan, itu tidak masalah kita sampaikan. Maka itu termasuk bagus, dianjurkan untuk menyampaikan yang kita dengar. Ya. Majelis ilmu nih Bapak, duduk di majelis ini. Nanti kalau dari majelis siapa sampaikan? Ini adalah termasuk amanah ilmu, harus disampaikan. Jadi amanah ilmu harus disampaikan, tapi amanah majelis mesti disimpan. Ya. Kecuali kalau majelis itu membicarakan pembicaraan atau membahas perkara yang maksiat, itu wajib disebarluaskan. Nggak boleh kita simpan-simpan. Illa dalam hadis lain yang panjangnya, illa majalis safki dima'in au farjin haramin au iqta'i malin dari haqqin. Kecuali majelis itu membicarakan tentang penumpahan darah. Satu majelis orang bermusyawarah untuk bagaimana kita bunuh si fulan, berencana untuk membunuh si fulan, ataupun untuk berzina, kita ganggu perempuan itu, atau untuk ngambil barang lain, kita curi rumah itu. Maka majelis seperti ini tidak aman, tidak disebut amanah. Kita yang mendengarkannya, yang hadir wajib menyampaikannya, sehingga tidak terjadi pembunuhan, sehingga tidak terjadi perzinahan, sehingga tidak terjadi maling, pencurian. Dan ini hanya 3 contoh saja, tapi semua yang bersifat maksiat mesti disebarkan. Sehingga apa? Tujuannya supaya nggak terjadi maksiat itu, nggak terjadi dosa itu. Al-majalisu bil amanah. Jika satu orang ngomong sama kita bisik-bisik, nah itu sudah paham itu kita. Jadi kita harus pahami bahwa ini adalah rahasia. Maka kewajiban kita, walaupun si fulan ini tidak bilang ini rahasia ya, tolong jangan sampaikan. Walaupun tak bilang seperti itu, maka kita tetap menjaga amanah. Ya. Tidak boleh kita sebarluaskan, Pak. Apalagi bersifat rahasia besar seperti suami istri. Jadi termasuk khianat yang paling besar di mata Allah adalah seorang istri bicara kepada orang lain tentang suaminya, tentang ranjangnya, atau seorang suami bicara dengan orang lain tentang istrinya dari ranjangnya. Paling Allah murka ini. Ya, apa kejadian bapak dengan ibu di ranjang berdua sembunyikan, sehingga nggak ada yang tahu, anak pun nggak tahu. Ini rahasia berdua. Yang paling besar tahu, dan tadi terbesar khianat seorang suami yang menyampaikan kejadian dengan istrinya dengan orang lain, atau sebaliknya istri yang ngomong orang lain. Kadang kita lupa ya, dengan anak sih ada apa anak ewek tak boleh. Ayo bapak kau begini, mak kau begini. Ini besar dosa itu, khianat. Karena majelis ranjang itu adalah rahasia. Itu ya, tidak boleh kita sebarluaskan.
Kalau seandainya di majelis itu atau kita ingin orang lain selamat daripada kemudorotan, maka boleh kita sampaikan. Boleh kita sampaikan. Ini tidak disebut melanggar amanah. Misalnya satu orang datang, Pak, saya ingin menikahkan anak gadis saya dengan si laki-laki itu. Bagaimana menurut Bapak laki-laki itu? Bermusyawarah. Maka orang yang diajak musyawarah, nanti ada hadisnya, al-mustasyar mu'taman. Orang diajak musyawarah adalah orang yang diberi amanah. Dia harus menyampaikan sesungguhnya. Kalau dia tahu dalam diri laki-laki ini ada aib, maka dia nggak boleh sembunyikan. Sampaikan. Itu termasuk tidak disebut menyebarkan aib. Termasuk juga dalam hadis, ilmu hadis. Banyak-banyak ya kita baca dalam hadis, ini rawi dhaif, ini rawi hafalnya lemah, ini rawi tidak kuat, ini rawi muttaham, ya, dituduh dengan pembohong. Ya. Maka para ulama hadis ini, rijal hadis ini tidak disebut menyebarkan aib. Karena dia apa? Karena dia ingin menyampaikan amanah ilmu. Amanah ilmu. Jadi Imam Nawawi mengatakan ada 10 yang bentuknya membuka aib, tapi itu tidak dihitung membuka aib. Dalam kitab Al-Azkar ada sekitar 10 perkara yang nampaknya membuka aib, tapi tak dihitung membuka aib. Itu diantaranya. Selain selebihnya itu, kalau tidak mengandung kemaksiatan, kemudaratan, kebahayaan kepada orang lain, maka wajib majelis itu dijaga amanahnya. Kalau itu bersifat tertutup. Insyaallah ya, bisa dipahami al-majalisu bil amanah, sehingga tidak semua orang harus tahu apa hasil majelis ini. Maka budaya like and share ini nggak bagus. Like and share ini nggak bagus, harus dihapuskan, Pak. Karena hadis Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Syukurlah seorang itu dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar. Baru baca dikit, langsung sampaikan. Baca, sampaikan. Tidak tahu apakah betul atau tidak betul ini. Langsung di-share. Jadi majelis itu bersifat amanah. Kemudian hadis yang kelima, al-haya'u syu'batun minal iman. Kita baca, Pak. Al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Enak hadis pendek ya. Yang pertama, al-majalisu bil amanah. Yang kelima nih, al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya' malu adalah syu'batun sebahagian minal iman dari iman. Sifat malu adalah sebahagian dari iman. Apa itu sifat malu? Sifat yang membuat kita tidak merasa enak di depan orang lain ataupun di depan Allah Subhanahu wa taala. Malu yang dianjurkan dalam syariah adalah sifat malu yang menghalangi seseorang untuk berlaku maksiat. Itu malu yang dituntut dalam syariah. Malu yang menghalangi dia untuk melaksanakan dosa atau maksiat, atau malu yang menghalangi dia untuk mengambil hak orang lain. Kita dosa itu dosa juga, ya. Atau malu yang membuat dia jatuh muruahnya, harga dirinya. Ini yang malu yang dituntut dalam syariat, yang dipuji. Adapun malu-malu yang lain itu dalam bahasa syariat bukan haya, tapi khajil. Malu yang artinya penakut atau lemah hati. Du'fun lemah hatinya. Ya, kalau tidak mengandung dosa, apa yang dimaluin? Misalnya, pertama kosong. Pak, maju Pak. Enggak, malu. Ini bukan malu yang dituntut dalam syariat, bukan malu yang terpuji, namanya malu yang tercela. Kenapa? Untuk isi pertama, perintah nggak dalam syariat? Perintah, ada fadilahnya, tapi dia malu untuk
ngisi sak pertama. Malu malu. Azan. Sebelum azan Pak, silakan azan Pak. Oke lah, aku malu. Jadi malu yang tercela, menghalangi dia dari taat. Harus paham bahwa malu yang terpuji adalah yang menghalangi daripada dosa, yang terpuji. Tapi kalau malu yang menghalangi daripada taat, ibadah, ini malu tercela. Ya, bukan pengertian haya dalam syariat. Dan pengertian haya, malu dalam syariat adalah yang menghalangi seseorang dari maksiat, dari dosa, atau mengambil hak orang lain, atau mengerjakan sesuatu yang menjatuhkan muruahnya, harga dirinya. Selain itu adalah khajil, penakut, ataupun du'fun, lemah hatinya. Dan malu ini Masya Allah sangat-sangat ditekankan dalam syariat kita. Ya, semua syariat ini berisi malu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan al-haya kulluhu khair. Al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya bagus. Kalau ada sifat malu dalam sesuatu perkara, pasti itu bagus. Malu dalam pakaian pasti bagus. Malu nampak dalam makanan pasti itu bagus. Malu nampak dalam pernikahan pasti itu bagus. Apapun yang ada sifat malunya pasti itu bagus. Karena hadis Nabi al-haya kulluhu khair. Malu itu semuanya kebaikan. Kalau tidak ada sifat malu, berarti tidak baik. Itu aja. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Mengatakan kalau enggak malu, buat sekehendak hati kamu. Kalau kamu enggak malu, buatlah apa yang kamu inginkan. Semua nabi-nabi, perkataan nabi adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, buatlah apa yang kau inginkan. Jadi syariat kita ini syariat yang bersifat malu, Pak. Dan orang Islam akan mulia kalau memiliki sifat malu. Ketika umat Islam tidak ada sifat malu, maka akan hina dia. Baik laki-laki dan perempuan. Orang-orang kafir berusaha sedemikian rupa sehingga sifat malu ini hilang dari umat Islam. Ini kata ulama, saya dengar dari South Africa, ada dua sifat yang kita mesti jaga. Dan dua sifat ini saya lihat masih ada di Indonesia. Masih banyak ada sama orang Indonesia, dia bilang. Dua sifat ini. Kamu orang Indonesia harus bersyukur sama Allah dan jaga dua sifat ini. Ini langka di dunia sekarang ini. Pertama sifat malu, dua sifat sederhana. Ini dua sifat inilah membuat Islam maju. Islam mulia, Muslim jadi mulia. Ketika orang Islam tak ada malu lagi dan tidak lagi sederhana dalam hidupnya, akan hina dia. Ya, akan hina. Nah, orang kafir berusaha menarik dua sifat ini. Tak ada malu lagi, tak ada sederhana lagi. Dalam pakaian tak ada sifat malunya lagi. Ya, dan tak ada sederhana. Ya. Dalam kendaraan juga, dalam makanan, dalam pernikahan, dalam semua hal. Dalam rumah, tak ada sifat malu, tak ada sifat sederhana. Maka mesti kita jaga, minta sama Allah. Sifat malu ini Pak, ya, harus diminta sama Allah. Doa, ya Allah berikan sifat malu ya Allah. Karena Nabi SAW sangat menekankan sifat malu ini. Al-haya kullu khair. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Semua yang ada sifat malunya pasti baik. Dan semua yang hilang darinya sifat malu itu adalah akan keburukan, mengandung keburukan. Malu yang menghalangi orang daripada dosa. Malu ada malu kepada Allah sehingga dia selalu merasa Allah lihat, Allah dengar, Allah mengetahui dia, sehingga terhalang daripada dosa. Malu daripada manusia sehingga di depan manusia dia pun tidak berani buat perkara yang menjatuhkan harga dirinya. Dan malu kepada diri sendiri, malu kepada diri sendiri. Begitu hebatnya sifat malu ini. Orang yang paling malu siapa? Nabi SAW. Karena Nabi SAW asyaddu hayaan minal awra fi khidriha. Nabi itu lebih besar sifat malunya ketimbang anak
gadis perawan ketika jumpa dengan suaminya malam pertama. Malu nggak Pak? Ini gadis terjaga betul, tak pernah bergaul dengan laki-laki, tak pernah buka auratnya, tak pernah pacaran, nikah tanpa pacaran. Malam pertama bagaimana malam pertama? Malu nggak dia? Untuk melepas jilbab ini malu nggak? Malu, kan malu nian. Yang kita melihat di YouTube kan bagaimana orang nikah salaman dengan suaminya, sudah sah, mau salaman malu, ya, karena terjaga. Di zaman sekarang kalau nggak terjaga, ada malu lagi. Pas nak masuk, tak buat kena adik kamu. Maka Nabi itu sifat malunya lebih besar ketimbang anak gadis yang terjaga itu berjumpa dengan suaminya pada malam pertama. Ajib. Dan sahabat yang punya sifat malu ini yang terbesar adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Nabi SAW duduk menyandar, kakinya tersingkap terbuka, masuk Sayyidina Abu Bakar, seperti itulah, ya. Nah, kaki diangkat dari betisnya, masuk Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Utsman tutup pintu, siapa? Utsman ya Rasulullah, ingin izin masuk. Maka Nabi langsung membenarkan duduknya, membenarkan pakaiannya, ditutup semua. Masuk Sayyidina Utsman. Selepas mereka keluar, Sayyidina Ibunda Aisyah tanya, wahai ya Rasulullah, ketika ayah saya masuk, engkau biasa-biasa aja. Ketika Sayyidina Umar masuk, engkau biasa aja. Ketika Sayyidina Utsman masuk, engkau nampak berubah. Engkau perbaiki duduk kamu, perbaiki pakaian kamu. Mengapa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ala astahyi mimman tastahyi minhu malaikatur rahman. Mengapa aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat pun malu pada dia? Malaikat Allah malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ajib ya. Alam sekitar kita nih Pak akan berinteraksi dengan kita sesuai bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Kalau sifat malu kita besar pada Allah, maka semua makhluk malu pada kita. Sifat takut kita besar kepada Allah, maka semua makhluk takut pada kita. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika ketemu dengan harimau, dijabarnya harimau tadi. Bukan lari, didatanginya, jabarnya harimau. Harimau, kamu pasti dengan aku. Kalau Allah perintahkan untuk ambil seorang, ambil cepat. Kalau enggak, pergi. Tamparin pergi dia. Maka orang tanya, wahai Abdullah bin Umar, hebatnya engkau ini bukan gambar harimau, harimau hidup ini. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sadaqah Rasulullah, benarlah Rasulullah. Aku mendengar Nabi pernah bersabda, barang siapa yang takutnya kepada Allah sempurna, Allah akan membuat takut semua makhluk pada dia. Allah. Jadi Sayyidina Utsman malunya sempurna, ya, sehingga malaikat pun malu pada beliau. Ya Rabbi. Satu orang ulama wali Allah, Bishr, ya, Bishr Al-Hafi. Dia selama di Madinah Munawwarah tidak pernah pakai sendal. Tidak pernah pakai sendal. Ditanya, mengapa wahai Bishr kamu tak pernah pakai sendal, pakai kaki telanjang terus? Maka dia mengatakan, aku malu, aku nggak enak. Aku takut tempat yang saya injak itu adalah pernah kaki Nabi di situ injaknya, sehingga bekas kaki Nabi saya injak dengan sendal saya, tidak ada. Maka saya adaban pada Rasulullah, bagi adab pada Nabi selama saya hidup tidak akan pernah pakai sendal di Madinah Munawwarah. Saya takut kalau seandainya sendal saya menginjak bekas telapak kaki Nabi SAW. Adab tinggi. Maka dikatakan selama dia hidup, kambing, sapi, unta, hewan tidak pernah berak sembarangan. Madinah bersih dari kotoran hewan. Di jalan-jalan nggak ada kotoran hewan. Kenapa? Karena semua hewan beradab dengan dia. Kami takut kalau kami berak sembarangan, kaget Bishr nginjaknya, karena dia berak pakai sendal. Begitu adab dia dengan Nabi, maka Allah buat semua hewan beradab dengan dia. Hewan beradab dengan dia, sehingga suatu saat
nampak tai kambing di Madinah Munawwarah. Maka orang bilang, pasti Bishr mati. Pasti Bishr meninggal dunia. Cari kabar betul, hari itu dia meninggal dunia. Hari dia meninggal dunia, mulai hewan berani berak sembarangan. Selama dia hidup, hewan berani berak sembarangan, buang air sembarangan. Karena adat kepada Bishr. Mengapa? Karena Bishr adat kepada Rasulullah. Jadi alam sekitar kita akan bermuamalah dengan kita, interaksi dengan kita sesuai kitanya. Jadi melihat tak perlu perbaiki keadaan, diperbaiki diri sendiri. Bapak bermasalah dengan istri, yang diperbaiki bukan istrinya, bapaknya. Kita punya masalah dengan anak, bukan anak yang perbaiki, kitanya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu bainan nas. Bahasa perbaiki hubungan dia dengan Allah, perbaiki hubungan dia sama manusia. Ini dari malu dari dia. Jadi interaksi kita dengan alam tergantung interaksi kita dengan Allah. Nah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki semua hubungan. Apa rezeki susah nih, anak tak taat, istri melawan, tetangga membenci. Ngapa hidup di susah nih? Ya, perbaiki diri sendiri. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah, nanti harus perbaiki semuanya, Pak. Jadi nggak perlu susah perbaiki orang lain, perbaiki diri kita. Mulai jaga sholat, mulai jaga makanan yang halal, ya, jauhinya haram. Insya Allah, Allah perbaiki hubungan dengan orang lain. Mati lampu rumah kita, mati lampu. Oh, mungkin putus lampu nih, ganti bola lampu. Bola lampu baru masih mati juga. Oh, mungkin saklarnya nih, stop kontaknya rusak, ganti stop kontak baru, masih nggak hidup juga. Oh, mungkin kabelnya nih putus, ganti kabel baru, masih nggak hidup juga. Apa lagi? Lampu sudah baru, kabel lah baru, stop kontak baru. Mungkin screennya nih rusak, ganti screen baru, masih nggak hidup juga. Apa masalah yang lagi? Oh, ternyata diputus PLN, nggak bayar 3 bulan. Jadi hubungan dengan pusat terputus, walaupun diganti baru semua nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Hubungan dengan pusat terputus. Nggak perlu ganti baru, Pak. Yang lama itulah cukup bagi hubungan dengan PLN. Datang ke PLN, bayar. Nanti bagus sendiri nanti, Pak. Tak perlu ganti istri. Istri lama itulah, ya, kalau ada masalah. Apa caranya? Hubungan Allah diperbaiki. Nanti akan baik sendiri nanti, Pak. Ini mudah kan diganti istri, ya, enggak. Ganti pekerjaan, ini bagus kampung, ganti rumah, pindah rumah, enggak perlu. Ya, ganti baru enggak perlu. Ya, cukup perbaiki hubungan dengan pusat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki semuanya nanti, insyaallah. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Oh ya, hadis yang ke-6. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, kedua. Al-mar'u ma'a man ahabba. Man ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Man ahabba. Al-mar'u artinya orang. Ma'a bersama. Man siapa? Ahabba yang dia cintai. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Hadisnya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi hadis ini asbabun nurutnya, seseorang datang kepada Rasulullah, sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami di dunia ini masih bisa melihat engkau. Kalau rindu kami dengan engkau, kami pergi ke rumah engkau, berjumpa dengan engkau, melihat wajah engkau, mendengar bicaraan engkau, kami terdapat rindu kami. Tapi nanti di akhirat ya Rasulullah, ketika engkau masuk surga yang tinggi, kami kalau masuk surga pun surga yang rendah, kami tak dapat jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Tak dapat jumpa dengan Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Apa nikmat akhirat tanpa engkau? Nah, inilah sahabat Nabi. Apa nikmatnya surga tanpa melihat wajah Rasulullah? Ya Allah, bagaimana sayangnya sahabat dengan Nabi ya? Ya Rasulullah, kami sedih. Kenapa? Karena di akhirat nanti kami rasa tak dapat berjumpa dengan engkau, tak dapat berkumpul dengan engkau. Engkau di surga yang tinggi ya Rasul, kami surga yang rendah.
Maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Jangan sedih, karena kaidahnya seseorang itu berserta bersama orang yang dia cintai. Kalau hati kamu cinta dengan Allah dan Rasul, kau bersama Allah dan Rasulnya. Allah. Maka sahabat bukan gembira, berarti di surga nanti kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Satu orang sahabat Nabi tanya, Nabi bicara tentang, dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jangan tanya kiamat. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Apa yang kau siapkan untuk terjadi kiamat itu yang kamu tanyakan? Lah siap belum? Ya Rasulullah, aku tak ada persiapan yang banyak. Tak ada persiapan banyak sholat, banyak sedekah, banyak Quran. Tak ada ya Rasulullah. Aku hanya satu bekal yang saya miliki ya Rasulullah. Ghairu an yuhibbullaha wa rasulah. Aku hanya cinta pada Allah dan Rasulnya ya Rasul. Aku hanya cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan al-mar'u anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Semoga Allah kasih kita kecintaan yang mendalam pada Allah dan Rasul. Jadi ibu-ibu dan bapak, kalau ingin langgeng pernikahan sampai surga Allah selama-lamanya, cinta, saling mencintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Saling bersama orang yang dia cintai. Ya, kematian tidak memisahkan kita, Pak. Masya Allah. Ya, kematian tidak memisahkan kita. Kalau kita saling cinta, maka kematian hanya kisah sementara saja. Nanti di surga kumpul lagi. Karena kaidahnya al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka itu ulama mengatakan, maaf ya, agak sedikit lucu ya. Kalau seandainya seorang perempuan memiliki 2 suami, 3 suami misalnya, bukan poli, apa namanya? Poliandri, bukan ya. Bisa suami pertama meninggal dengan suami kedua meninggal, nikah lagi suami ketiga. Nanti di surga dengan siapa Ustaz? Kalau seorang suami punya 4 istri, nanti di surga masih bisa berkumpul keempatnya. Ya, satu orang suami, satu laki-laki, berapa? Banyak, 72 dalam surat Bukhari ya. Itu paling minimal 72 bidadari. Semua istrinya masuk surga bersama dengan dia. Tapi pertanyaannya, seorang perempuan yang memiliki banyak suami, nanti di surga siapa suaminya? Siapa suaminya? Sebut. Karena nggak mungkin setelah perempuan punya 2 suami di surga, nggak mungkin. Nah, ada yang mengatakan bahwa dia untuk yang terakhir, suami yang terakhir. Itu pendapat pertama, untuk suami yang terakhir. Pendapat yang kedua, dia dikasih hak pilih. Masya Allah. Untuk ikut suami yang mana? Maka pasti perempuan akan pilih suami yang paling tinggi surganya. Maka akan pilih suami paling soleh, yang paling soleh. Antara 3 suami ini pernah nikah di dunia, mana yang paling soleh? Maka dia ikut itu. Dia disuruh dikasih hak pilih oleh Allah untuk ikut mana yang dia sukai. Maka pasti perempuan akan pilih suami yang paling tinggi surganya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia akan diikutkan kepada suami yang paling dia cintai. Ini al-mar'u ma'aman ahabba. Allah Allah gitu kan, kalau nanti tahu baru tahu kejadiannya. Ini hanya pendapat ulama. Al-mar'u ma'aman ahabba, kalau dia cinta dengan suami yang paling cinta dengan suami yang mana? Maka dia bersama dengan suami yang paling dia cintai. Subhanallah. Ya, bersama artinya di surga, bukan di dunia, di akhirat ya. Al-mar'u ma'aman ahabba artinya di akhirat. Karena kata Nabi, ada orang di dunia ini yang saling berjauhan, tak pernah berjumpa, tapi nanti di akhirat Allah samakan dia. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Kalau kita cinta dengan Nabi, walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi di dunia ini, tak pernah bersama dengan Nabi di dunia ini, bahkan jauh dari kuburan Nabi di dunia ini, Nabi di Madinah, kita di Jambi, jauh. Tak pernah sekalipun ke Madinah Munawwarah, tak pernah umrah, tak pernah haji. Tapi kita cinta dengan Nabi, di akhirat berkumpul dengan Nabi.
Ya, kenapa hadis ini untuk akhirat? Almar'u ma'aman ahabba, bersama orang yang dia cintai nanti di akhirat. Maka apa? Cintailah orang soleh, cintai orang soleh. Ya, kurangilah cinta kepada orang nggak taat, orang kafir. Siapa favorit kamu? Favorit saya Fir'aun. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Jadi anak-anak kita rusak, anak kita sekarang nih. Ya, dirusak dengan film. Ya. Kenapa? Karena dia idola mereka hilang. Harusnya idolanya para nabi, idolanya para sahabat nabi, ulama-ulama orang soleh. Lalu tanya, siapa kamu besar mau jadi apa? Kata anak-anak TK ini, aku besar mau jadi Superman. Allah. Itu idolanya Pak Superman, tak tahu wujudnya. Nanti adik kalau besar mau jadi apa? Mau jadi Superboy. Innalillah, hilang. Kapan anak kita hilang? Aku mau jadi seperti Abu Bakar. Aku mau menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dari kecil dibiasakan, dibacakan kisah-kisah tentang orang soleh, nabi-nabi, para sahabat nabi, sehingga idola mereka orang soleh, Pak. Dalam hati mereka ada kecintaan orang soleh. Kenapa? Karena penting ya, almar'u ma'aman ahabba. Mereka akan diikutkan bersama orang yang dia cintai. Maka orang yang ya mengidolakan orang kafir bahayun, Pak. Bahayunnya. Jangan sampai kita mengidolakan, hati kita terpaut dengan orang kafir. Walaupun ya kita tak menutup mata dia ada kelebihan, betul Allah kasih kelebihan ya. Tetapi jangan dengan dasar itu kamu jadikan hati kamu terpaut dengan dia. Kita hanya menghormati kelebihan dia, menghargai dia sebagai manusia, tapi hati tak boleh terpaut. Hati kita hanya mencintai orang yang Allah cintai. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum la'allallaha yarzuquni bihim salaha. Aku mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh walaupun diriku bukan orang soleh. Aku berharap semoga dengan kecintaanku kepada mereka Allah beri aku kesolehan. Ya. Aku berharap semoga dengan kecintaanku kepada orang soleh ini Allah beri aku kesolehan. Alhamdulillah. Berusaha untuk mencintai orang-orang soleh. Anak kita ajarkan Pak untuk beradab dengan para ulama, orang soleh dari kecil, sehingga idola mereka pun orang soleh. Bacakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat. Ya Rabbi. Kemudian hadis terakhir ingat Pak hadisnya kita. Hadis yang ketujuh, al-khamru juma'ul ithmi. Bisa baca juma' sejima. Ya, al-khamru jima'ul ithmi. Al-khamru jima'ul ithmi. Kalau bahasa yang pastinya jima'. Arti jima' ini artinya berkumpul. Ya. Al-khamru khamar, arak, adalah kumpulan dari semua dosa. Arak, minuman keras adalah kumpulan dari semua dosa. Jadi kalau kita bisa bilang arak adalah pangkal dari semua dosa. Pangkal dari semua dosa. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-khamru ummul syarr. Al-khamru ummul syarr. Khamar adalah induknya segala keburukan. Khamar adalah induknya segala keburukan. Masya Allah. Ya, semoga Allah jaga kita daripada minuman keras, arak. Haramnya. Kullu ma askara kathiruhu faqalilu haram. Semua yang mabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun juga haram. Ustaz, kan haram kalau mabuk Pak Ustaz. Kalau minum 3 gelas baru mabuk, baru haram. Kalau segelas nggak mabuk Ustaz, nggak apa-apa. Enggak ya. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka setitiknya pun juga haram. Itu kaidah. Yang banyaknya memabukkan, maka setitiknya pun juga haram. Dengan berhila ya, karena haram kalau mabuk, kalau nggak mabuk nggak haram. Berarti bolehlah seteguk-teguk. Haram. Al-khamru jima'ul ithmi. Khamar adalah kumpulan dari semua dosa. Dengan gara-gara minum ya khamar,
ya marah, minuman keras, maka orang berbuat zina yang lain, bawa zina, membunuh, mencuri, ya, apa dosa yang lain dia buat gara-gara khamar. Kan pernah ada kisah satu orang pelacur, ya, buat makar satu orang soleh laki-laki yang ingin berzina dengan laki-laki ini, pelacur ini, tapi ini orang taat. Maka dia makar, tolong saya, aku ada perlu perbaiki sesuatu di rumah saya. Maka dia masuklah untuk bantu. Habis dia masuk, dikunci pintu oleh pelacur ini. Dia ajak untuk berzina. Maka ini laki-laki nggak mau berzina. Enggak, aku tak mau berzina. Aku tak mau berzina. Maka dia bilang, kamu kalau nggak mau berzina, aku teriak nih. Aku teriak, aku diganggu oleh kamu, sehingga orang akan mukul kamu, keroyok kamu. Takut orang soleh ini kan, takut laki-laki ini difitnah kayak ini. Nah, pilih tiga nih. Ini ada anak kecil, ada arak, ada diriku. Antara tiga, pilih antara tiga. Engkau berzina dengan aku, kau bebas. Atau kau bunuh anak kecil ini, kau bebas. Atau kau minum air anggur ini, air arak ini, ya, minum, kau bebas. Maka kata laki-laki ini dalam dirinya, paling ringan minum arak paling ringan. Berzina berat, bunuh anak berat, tapi minum ini, lagi aku pilih minum ya. Ketika dia minum, dia mabuk, maka dia berzina dengan pastor itu, dan dia dapat anak, dia bunuh anak itu. Ini kata, maka betul kata hadis kata Nabi, al-khamru jima'ul ithmi. Dengan mabuk tadi, dengan khamar tadi, dia berzina, dan dengan khamar tadi dia membunuh. Hati-hati betul, jangan anak-anak muda hati-hati betul, jangan tertipu dengan nak rasoi-rasoi, nak nyubu. Enggak, kita ini ada ujiannya. Anak-anak muda ini ada sifat menantang, ingat. Ingin tantangan baru, ingin coba. Jangan nian. Kalau dosa tuh Pak, jangan coba-coba, walaupun kecil. Jangan paling coba-coba. Coba-coba masuk neraka. Ya, kalau untuk dosa jangan nak coba-coba. Ibu-ibu, adik-adik yang gadis-gadis yang bujang-bujangan nak coba-coba merasakan bagaimana pacaran, jangan coba-coba, dosa masuk neraka. Ya, kalau mau dosa ini jangan nak coba. Aku malu Ustaz, semua kawan aku sekelas punya pacar, masa apa dia tak punya pacar? Jangan coba, jangan, walaupun hanya surat-suratan, hanya SMS-an, jangan coba-coba. Ingat, dengan dosa jangan coba-coba. Kenapa? Karena ujungnya neraka. Nah, ini jangan coba-coba nak merasakan arak. Aku nih masa di dohil tak pernah merasakan arak. Bukan arak muda namanya. Ya, kata Nabi, barang siapa yang telah minum arak di dunia, tak akan lagi minum nanti di akhirat. Walaupun masuk surga. Di surga ada 4 sungai, sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai arak. Ahli surga minum sungai tadi, minum sungai arak tanpa mabuk. Walau ayun zafun, mereka tidak mabuk minum air arak. Tapi barang siapa yang telah minum arak di dunia, tidak akan lagi minum di akhirat. Jadi kalau seandainya dia masuk surga pun, diharamkan, Allah halangi daripada sungai arak. Nah, jangan coba-coba. Insya Allah Allah jaga kita daripada arak. Oke Pak, ada pertanyaan? Insya Allah. Yang banyak lagi? Yang banyak untuk pertanyaan, boleh? Kalau seseorang yang dia mau buat dosa tapi nggak jadi, itu malunya tuh karena malu sama manusia, bukan karena sama Allah, itu tingkatan ikhlasnya kayak mana? Malu karena manusia sehingga tidak jadi buat dosa. Bagus, ya, bagus. Bagaimana? Dia ikhlas? Apakah dia nggak ikhlas? Disebut ikhlas walaupun dengan ikhlas, tapi dia nggak jadi buat dosa. Maka dalam hadis katakan, man hamma bisayiatin falam ya'mal biha kataballahu lahu biha hasanah. Barang siapa yang beringin berbuat dosa tapi tak jadi buat, maka Allah berikan dia satu pahala. Ingin buat dosa tak jadi gara-gara malu orang, tak jadi buat dosa tadi, maka dapat satu pahala. Ya. Jadi malu terus 3 teman.
Tiga itu termasuk yang syariat. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Ya. Lagi mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat, ya tobat. Tapi nanti di akhirat ya kalau Allah nggak kasih terima aja. Gitu. Ya kalau terlanjur ya. Ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah. Jadi caranya, orang-orang yang sudah terlanjur minum arak di dunia, nanti di surga dia bertobat, bagus tobatnya, mati dengan husnul khotimah, nanti masuk surga di akhirat. Bagaimana di surganya? Dia tak akan minum arak lagi, tidak akan minum arak lagi. Kenapa? Allah cabut dari hati dia keinginan untuk minum arak. Gitu. Sudah susu, ada susu ya. Masih ada susu madu ya. Barang siapa yang laki-laki yang memakai sutra di dunia, nanti di surga tak lagi memakai sutra. Itu hukumannya. Barang siapa yang telah minum arak di dunia, nanti di surga, kalau masuk surga pun tak akan lagi minum arak. Maka kita usahakanlah semua larangan Allah, larangan syariat ditinggalkan. Jangan nak coba-coba, walaupun sedikit. Hafal akibat dan nanti akhirat. Terus, ya. Nggak tahu ya, karena nggak tahu, terminum karena nggak tahu. Ya, nggak berniat untuk mabuk-mabukan, tak berniat untuk minum arak, nggak tahu kenapa. Maka dalam hadis rufi'at ummati al-khata' wan nisyan mastukru alaih, 3 perkara yang Allah maafkan, nggak dihitung, diangkat dari umatku catatan karena tidak tahu, tersalah, nggak sengaja, dan lupa dan terpaksa. Minum nggak nih? Kalau kebunuh loh, dipaksa, ada 2 pilihan, minum atau dibunuh. Nah ini melah terpaksa. Jadi 3 perkara ini Allah angkat, tidak ada seperti nggak buat, karena tidak tahu, karena lupa, karena terpaksa. Syukur Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.